kali ini aku sedang berada di Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Al Harum Group, di mana Al Harum Group ini berlokasi di Sekip Tengah. Kemarin Al Harum Group ini memberangkatkan beberapa jemaah umroh yang menjadi korban penipuan dari beberapa biro perjalanan bodong. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk langsung saja kita tanya dengan tour leader dari Al Harum Group. Datang Mbak Tria. Dengan Tim. Ini adalah tim-tim superku. Ayo. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan tour leader yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan Ibu Yu. Ibu. Ayo tebak siapa? Yuk, salam Yun. kenal dari saya Yun Martin. Tria panggilnya apa nih? Teteh aja. Teh. Teh Yun ya. Sekarang aku sedang bersama dengan Teh Yun Martin sebagai tour leader dari Al Harum Group. Nah, Teh, di sini aku mau tanya-tanya nih seputar Biro Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh, tapi ini lebih ke umrohnya karena kemarin kan ada berita tuh tentang beberapa biro perjalanan ibadah yang bodong dan ada juga yang menjadi korban penipuan. Nah, dan Al Harum Group ini memberangkatkan sejumlah jemaah umroh yang menjadi korban penipuan tersebut. Boleh diceritain nggak, Teh? Ada jumlahnya berapa dari jemaah haji itu dan gimana sih cerita lengkapnya? Oke. Jadi awalnya adalah saat 2019 awal beberapa korban jamaah itu adalah warga tinggal di belakang kantor sini dan ada juga pedagang dari pasar di depan kantor kita ini. Terus mereka yang datang ber-10 orang dan ingin meminta untuk diberangkatkan, tapi dengan senilai mereka tuh siap ada uangnya 10 juta dan awalnya hanya 10 orang. Jadi saya bilang dengan 10 juta aja, kalau dicek itu aja belum dapat untuk bisa beli harga tiket, dan kita kan secara bisnis tidak bisa gitu. Tapi setelah mereka datang lagi dan benar-benar bersungguh-sungguh untuk ingin menunaikan ibadah umroh yang tertunda, tetapi dengan adanya uang yang seminim mungkin, akhirnya di situ saya mempunyai ide bahwa perusahaan ada marketing campaign, ada marketing promotion, ada biaya yang dikeluarkan. Ini tepat untuk menolong mereka, membantu mereka ngeberangkatin. Jadi sisanya Allah yang Maha Tahu. Jadi jika akankah balik untuk ke promotion ke Al Haram, insya Allah. Jadi yang penting karena sebenarnya mereka yang datang untuk meminta dan ingin berangkat umroh, jadi saya rasa semuanya sudah jalan dari Allah yang ngeberangkatin, jalannya hanya lewat Al Haram, bukan memang dari saya atau dari Al Haram Group itu. Jadi oke, akhirnya saya belajar menghitung. Oke, ada total keberangkatan yaitu 55 pack jamaah. Ada yang dari Sumatera Selatan dan beberapa dari Jakarta, karena memang kantor pusatnya di Palembang dan di Jakarta Pusat di Tamrin Residen. Nah, jadi dari situ saya buka 2 grup, satu grup khusus untuk korban dan satu grup khusus untuk reguler, jadi agar subsidi silang dari situ. Jadi seperti itu, Teh. Oh iya, Teh. Kantor Al Harum ini ada 2 jadi ya? Ya. Cabangnya pertama di? Ini untuk di Palembang, yaitu yang kita berada di sini. Memang target market saya adalah untuk insya Allah jadi market leadernya Sumatera Selatan. Karena kenapa? Untuk daerah sendiri itu banyak yang perlu dibantu dan
edukasiin untuk supaya tidak menjadi korban-korban. Nah, jadi dan kantor yang kedua di Jakarta. Karena banyak pengurusan administrasi dari Jakarta juga dan beberapa jamaah juga di Jakarta. Dan saya perkenalkan dulu, ini tim super di balik layar ya, yang handle ngeberangkatin hingga ke pulangan. Senyum manis pencitraannya. Ya, dan Al-Haram Group itu ada 5, yaitu pertama untuk umroh PT kami Asakina Insanitur, dan untuk halal trip yaitu Al-Haram Tour and Travel, jadi kayak ke Jepang, ke Korea, ke Singapura, Malaysia dan lain-lain. Dan di Jakarta ada Queen Property Agent, dan insya Allah untuk Yayasan Cintaku Foundation-nya dan majelis taklim kita Sister Jana Squad. Jadi untuk daerah Palembang boleh bergabung di setiap Sabtu pagi jam 9.30 pagi sampai ba'da zuhur ya. Ya di lantai 3 atas. Oke. Nah, ini biasanya untuk penerimaan jamaah, dan alhamdulillah untuk izin BPW dengan pendaftar saya sendiri dan semuanya insya Allah lengkap. Dari perusahaannya ya Teh? Iya, dari semuanya, dari bidang pariwisata dan Kemenak dan lain-lain. Oke. Oke Teh, boleh kasih tips dan trik tentang memilih biro perjalanan ibadah haji dan umroh yang resmi ya Teh? Soalnya kan banyak kan dari yang bodong-bodong gitu. Oke. Kalau dari saya, nanti juga ada di YouTube channel saya, Yun Martin. Promosi iklannya. Jadi sebenarnya jamaah harus pertama itu pintar bahwa saat pendaftaran itu lihat kantornya dan ngerasa oh tenang atau tidak, feelingnya itu kan yang pasti pertama. Terus dilayanin dengan baik nggak. Baru yang kedua, uang pendaftaran itu baik pelunasan tidak ke personal Mbak Tria yang ngajak, marketing yang ngajak, ataupun rekening saya, ataupun rekening ustadz, ustazah, itu tidak harus ke rekening kantor. Karena apa? Jika sampai tidak diberangkatkan, itu seperti yang travel sebelumnya aja, itu yang bodong-bodong juga travelnya yang sudah berizin dan lain-lain. Jadi apalagi kalau kita mentransfer itu yang ke perorangan, kita nggak bisa nuntut ke polisi, nggak bisa diproses BAP. Dan kalau kantor ya bisa polisi untuk ambil sikap untuk direkturnya dipanggil atau perusahaannya ya lebih izinnya dicabut, terus viral di media, jadi lebih mudah. Terus yang ketiga adalah jangan tergiur dengan paket murah. Tidak ada yang paket murah, yang doyan-doyan murahan. Yang doyan-doyan murah. Nanti itu jadinya kaleng-kaleng. Jadi hanya ke Turki 12 juta umroh plus Turki, itu nggak ada. Berangkatnya besok, itu nggak ada. Jadi yang paling benar adalah datang ke kantor, Mbak saya mau umroh, ini uangnya. Saya mau umroh di bulan ini, harga berapa? Oke. Jadi sudah tahu dulu fix keberangkatan. Oh saya mau umroh di Februari besok, paket bintang 5-nya 25 juta. Sudah tahu, oke, bayar lunas gitu. Jadi paling aman sih 1 atau 2 bulan sebelum keberangkatan. Jadi tidak bayar lunas tapi bayarnya berangkatan dan murah, itu tidak. Dan yang paling penting adalah sebenarnya tahu yang ngajak. Atau tahu siapa yang punya travel itu. Karena contohnya, yang punya travel adalah tetangga anaknya, walaupun itu jauh silsilahnya, itu anaknya dari tetangga ini. Jadi kenapa kalau sampai apa-apa dia pasti malu untuk tetap ngeberangkatin. Tapi kalau memang tidak kenal, apalagi yang tadi naspernya bukan, ya dia tinggal lebih gampang ya hit and run aja ya gitu. Dan kemarin di Januari keberangkatan
saya ada cerita juga di grup, kan kita udah pasti ada komunitas grup, itu juga ada beberapa yang masih menjadi korban penipuan dari perorangan karena transfernya dia ke salah satu orang yang ngajak tokoh. Saya nggak mau bilang tokoh apa ya, karena jadi ada yang satu tokoh yang ngajak transfernya ke beliau, terus ternyata 18 orang hampir nggak jadi berangkat gitu. Baru pulang kemarin dari Saudi. Gitu. Masih ada loh 2020. Karena kementerian, kalau cek di Kementerian Agama kita juga itu sudah mengeluarkan standar untuk harga paket minimum itu di angka 20 juta Mbak Tria. Jadi kan kalau pemerintah sudah menghitung dan membuat wacana itu harusnya udah berdasarkan standar itu ya. Di bawah 20 juta itu tidak. Apalagi itu 20 juta dari Jakarta, bukan dari Palembang, karena Palembang ada namanya domestic content ya, pergi pulang tiket gitu. Saya berharap semoga masyarakat 260 juta penduduk Indonesia itu lagu ya. lebih smart dan semuanya bisa menunaikan ibadah umroh tanpa menjadi korban. Amin, ya Allah. Dan bisa segera yang nonton juga Tetria, Amin ya Allah. Mas di belakang layar dan semuanya bisa ikut saya juga, kita bersama-sama menunaikan ibadah umroh di sana. Amin, ya Allah. Ya, amin. Jadi Al Haram Group travel pertama yang ngeberangkatin umroh Dari Palembang. dari Palembang. Ya, alhamdulillah, karena kemarin itu kejadian sebelum, kan kemarin jamaah diberangkatkan itu tanggal 7 Oktober. Mungkin beberapa teman-teman travel lainnya sudah ngeberangkatin, tapi individunya kita nggak tahu. Jadi dan momennya itu pas banget dari momen yang korban-korban penipuan yang sangat banyak kita tahu, media viral, dan salah satunya itu yang kedua terbesar itu juga korbannya itu adalah Palembang. Jadi alhamdulillah untuk kemarin pertama kalinya untuk pertama Al Haram Group bisa memberangkatkan satu grup korban jamaah bersama-sama menunaikan ibadah umroh. Jadi mereka semua sudah pulang. Gitu. Terus yang terakhir alasan yang paling ini sih, kenapa sih dari Al Haram Group ini mau ngebantu, istilahnya ngebantu teman-teman yang jadi korban itu buat diberangkatin umroh? Awal nggak ada alasan karena mungkin benar Allah selalu kasih janji, mintalah kepadaku maka nggak akan ada, kalau kita sudah berusaha mungkin ada aja jalannya. Jadi saat mereka datang untuk niat uangnya cuma 10 juta dan mau berangkat umroh dan itu tidak mungkin, terus mereka datang lagi, terus alhamdulillah mereka sudah sepakat, oke, kami menambahkan menjadi 12 juta uangnya. Terus saat kemarin visa kenaikan mereka tambah, ada yang jadi totalnya maksimal kalau nggak salah 15 juta. Dengan niat mereka datang, akhirnya saya pikir oh ya udah, mungkin ini jalannya mereka untuk berangkat gitu, karena mereka minta dan mereka telah berusaha. Dan ya jadi saya hanya mencari cara gimana mereka bisa berangkat gitu. Ternyata bisa dikalkulasiin subsidi silang, ya alhamdulillah gitu. Masya Allah. Kembali lagi niatnya untuk bersedekah juga ya Teh? Iya, dan membantu cari kepada orang yang tepat. Kali ini untuk yang kepada orang tepat gitu. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang nonton. Aku berbincang tadi sama Teh Yun Martin, bener kali nih Teh. Nah, jangan lupa tips yang dikasih sama Teteh tadi, yaitu pinter-pinter Tehnya dalam memilih biro perjalanan. Kalau mau ibadah umrah dan haji, pinter-pinter pilih biro perjalanan yang benar-benar resmi, dan ini jangan mudah tertipu Teh Dengan janji yang kaleng-kaleng. Nah,
janji. Memang janji itu awalnya manis teh. Korban PHP ya. Oke, sudah. Oke, dari saya Yun Martin dan Tetria. Ya, kami mau pamit undur diri. Jangan lupa saksikan vlog Seripoku TV yang lebih menarik lainnya dengan kisah inspirasi yang lebih memotivasi lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana perasaannya sudah bisa berangkat umroh setelah kemarin peristiwa yang tidak mengenakan, akhirnya sekarang dapat rezeki, dipanggil Allah untuk berangkat. Gimana perasaannya? Alhamdulillah senang sekali. Alhamdulillah. Terima bisa kasih ngapain, banyak pada Al-Haram susah kami bisa membalasnya. berangkat. Tolong doanya Bu ya, Al-Haram, insya Allah amanah travelnya dan Tambah lagi. amin. Makasih Bu. Berkah. Makasih Bu Elvi. Ya.